Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik dan teman-teman semuanya? Kali ini Kak Tia dan teman-teman akan membagi ilmu lagi nih. Kalian pasti penasaran kan? Kak Tia dan teman-teman kali ini akan membagi ilmu apa lagi nih? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita check it out. Kali ini, Kak Tia dan teman-teman akan membagi ilmu mengenai teori belajar humanistik. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu teori belajar humanistik? Nah, langsung aja Kak Tia kasih tahu ya. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, itu dia yang dimaksud dengan teori belajar humanistik. Untuk lebih jelasnya lagi gimana itu teori belajar humanistik lebih dalam, oke, langsung aja poin-poin yang akan dibahas oleh teman-teman Kak Tia, yaitu ada 3 poin. Poin pertama, hakikat teori belajar humanistik menurut para ahli. Poin yang kedua yaitu ciri khas teori belajar humanistik di kelas. Dan poin yang ketiga yaitu penerapannya dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, menarik sekali bukan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman Kak Tia? Daripada penasaran, langsung aja yuk cus kita mulai. Hakikat teori belajar humanistik menurut para ahli. Arthur Cohn menurutkan, belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar ini, seseorang, bahkan guru, tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Ketika menjadi perlawanan, hal itu sebenarnya merupakan bentuk perilaku buruk yang mencerminkan ketidakmauan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya. Karena sama saja dengan melakukan sesuatu yang baginya tidak mendatangkan kepuasan. Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antar individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Baginya, pengalaman individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Ciri khas teori belajar humanistik di kelas. Ciri teori belajar humanisme. Pendekatan humanisme menghias pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk menemukan kemampuan yang mereka miliki dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal dan metode untuk pengembangan diri yang ditujukan untuk masyarakat diri,
menikmati keberadaan dan kehidupan. Keterampilan atau kemampuan membangun diri menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Ciri teori belajar humanisme. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Ciri teori belajar humanisme. Ada salah satu ide penting dalam teori humanisme, yaitu siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya, serta mengetahui seberapa besar siswa tersebut dapat memahaminya. Dan juga siswa dapat mengetahui mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Dengan demikian, maka siswa diharapkan mendapat manfaat dan kegunaan dari hasil belajar bagi dirinya sendiri. Aliran humanisme memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu, yang meliputi bagian atau domain, yang ada dapat meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri teori belajar humanisme. Dengan kata lain, pendekatan humanisme dan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa, sehingga para pendidik atau guru diharapkan dalam pembelajaran lebih dari nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan menguntungkan, kejujuran dan inovasi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan suatu proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan hasil belajar yang dicapai siswa. Ciri-ciri khusus teori belajar humanisme. 1. Mementingkan manusia sebagai pribadi. 2. Mementingkan kebulatan pribadi. 3. Mementingkan peranan kognitif dan afektif. 4. Mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. 5. Mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. 6. Mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. 7. Mengutamakan insight atau pengertian. Penerapannya dalam proses belajar mengajar di kelas. 1. Guru dapat memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal, agar peserta didik tersebut semakin semangat dan termotivasi dalam pembelajaran. 2. Peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan, sehingga mereka merasa aman untuk belajar, lebih mudah dan bermakna. 3. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. 4. Guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar yang variatif dan interaktif dengan kegiatan pembelajaran. Nah, itu dia penjelasan mengenai
3 poin yang telah dibahas oleh teman-teman Kak Tia, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ya, terima kasih ya kakak-kakak yang telah menjelaskan materinya satu persatu dengan sangat baik. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, itulah ilmu yang dapat Kak Tia dan teman-teman sampaikan. Semoga bermanfaat. Audio Jungle.